Haleluya. Shalom, shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Baik-baik semua? Puji Tuhan. Haleluya. Sebelumnya saya ucapkan shalom dulu terlebih dahulu. Kami cek sound untuk memastikan bahwa siaran ini bisa terdengar baik-baik, suara terdengar baik dan tidak ada gangguan. Nah, puji Tuhan. Kami mau cek sound terlebih dahulu. Jika sudah oke, kita share linknya. Ya, coba kami dengar terlebih dahulu, pastikan bahwa semua baik-baik saja. Apa terdengar? Suaranya bagus? Oke, terima kasih. Sekretariat hambanya Pendeta Pratama PDP Yuni Haryanti. Puji Tuhan, haleluya. Kami menyapa Bapak dan Ibu sekalian dan kami mengucapkan selamat pagi buat Bapak Ibu Gembala. Halo Bapak Ibu Gembala, apa kabar? Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan menyertai kita sekalian ya. Di dalam setiap ibadah kita berserah kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, dan biar pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Baik, kalau live-nya sudah bagus, suaranya sudah bagus, kita mau share linknya ke WhatsApp-nya jemaat. Nah, supaya kita bisa menyaksikan bersama-sama. Hai, pagi ini saya sudah lihat ada Denny. Hai Denny, hai Ping Ping, selamat pagi. Tuhan memberkati kalian ya, dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati Denny, Tuhan memberkati Ping Ping. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya, dalam anugerah Tuhan, rahmat Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat pagi bersama orang-orang di dalam ruangan ini. Ada Yuni, ada Irene, selamat beribadah. Mari persiapkan hati kita. Kita mau sama-sama melayani Tuhan ya pagi ini ya. Kita mau sama-sama menyembah, meninggikan nama Tuhan. Biar Tuhan yang kuduskan kita, Tuhan yang sucikan kita. Ya, semuanya sehat-sehat saja. Yes, Denny, Tuhan berkati ya. Hai Ibu Gembala, selamat pagi Ibu Gembala, Shalom. Pak Gembala juga, saya percaya bahwa Bapak dan Ibu dalam anugerah berkat rahmat Tuhan ya, sehat, selalu sehat di dalam kasih sayang Tuhan. Anak, cucu, menantu dari kehidupan Bapak Ibu Gembala dan keluarga besarnya Bapak Ibu Gembala yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, anak-anak mereka yang ada di Australia diberkati oleh Tuhan di dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati mereka. Dari Bapak dan Ibu Gembala yang takut akan Tuhan, dari orang tua yang takut akan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, di situ Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom juga buat Ibu Susianti Tamsir. Hai Ibu Susianti Tamsir, selamat pagi. Tuhan memberkati Ibu, sehat selalu, damai sejahtera, penuh kemurahan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Oma, anak cucu menantu di dalam penyertaan Tuhan ya Oma ya, di dalam kasih sayang Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai Oma sekeluarga di dalam anugerah Tuhan. Shalom juga buat Santi. Hai Santi, apa kabar? Ya, salam ya. Tuhan Yesus memberkati di dalam damai, sejahtera, kasih sayang Tuhan, di dalam berkat Tuhan yang berkelimpahan atas hidupnya Santi. Santi beserta keluarga dan keluarga besarnya, suami dan anak-anak di dalam penyertaan Tuhan. Ya, Tuhan memberkati Santi. Hai Ibu Gyoklan, apa kabar? Dalam anugerah Tuhan, dalam kesehatan, dalam kasih sayang Tuhan. Apa kabarnya? Sehat ya? Sehat ya? Anak-anak, cucu, menantu juga disertai Tuhan. Ada pagi hari ini tentu ada Cililiana ya, juga mungkin yang bersama-sama dengan Cililiana, bersama-sama dengan Pak Handoko, juga ada Citeng Yuli bersama keluarganya, bersama dengan cucu. Tuhan berkati cucu-cucu dari Ibu Gyoklan adalah orang-orang yang luar biasa melayani Tuhan. Kami tahu jerih lelah, segala sesuatu yang diberikan itu adalah hal yang luar biasa. Tuhan memberkati keluarga Ibu Gyoklan ya. Shalom juga buat hamba-hamba Tuhan. Pak Alex, Pak Dede, shalom. Tuhan Yesus memberkati ya. Dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati ibadah minggu. Setiap kita beribadah, Tuhan juga memberkati hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Hai Surya, apa kabar Surya? Tuhan Yesus memberkati ya, damai sejahtera Tuhan mengasihi Surya dan keluarga dalam anugerah Tuhan, selalu di dalam kasih sayang Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Sekarang saya lihat ada 7 perangkat, juga Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Silvanatan, Tuhan Yesus memberkati dalam damai sejahtera Tuhan. Baik Pak Gembala, kami sudah sampaikan salamnya buat jemaat. Saat ini kita bersama-sama mau mempersiapkan diri kita untuk beribadah.
dan kita bersama-sama mau memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Perlu diinformasikan pada ibadah hari ini tanggal 30 Januari 2022 kami melakukan ibadah secara live streaming, murni live streaming. Jadi untuk sementara ibadah onsite di gereja kita jadikan live streaming terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nanti sore pun ada ibadah live streamingnya jam 4 sore. Baik. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita di dalam perlindungan Tuhan. Ini doa kita sekalian bahwa setiap dari kita tubuhnya sehat, setiap dari kita memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Dan ini doa kami, setiap jemaat Tuhan di dalam penyertaan Tuhan, dilindungi oleh Tuhan di dalam pagarnya Tuhan, ya. Tetapi dengan hikmat pun kami juga melakukan hal ini, dan kami percaya bahwa Tuhan menyertai dimanapun kita beribadah. Bapak Ibu sekalian, kita memang perlu bekerja sama untuk memutus rantai, ya. Kita perlu bekerja sama untuk memutus rantai supaya kita sehat bersama, Jakarta sehat bersama, Indonesia sehat bersama, dan kita bisa beraktivitas lagi seperti sedia dulu kala. Walaupun mungkin ada keterbatasan-keterbatasan, tetapi saya percaya kita butuh yang namanya kerjasama. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sambil mau mempersiapkan diri, kita 6 menit ke depan, dan kita mau persiapkan diri kita. Ambil Alkitab kita, bawa Alkitab kita, dan kita mau sama-sama mempersiapkan diri kita untuk beribadah di dalam Tuhan. Halo, selamat pagi juga untuk Ci Acen Lesmana. Ci Acen Lesmana, shalom. Tuhan Yesus memberkati di dalam damai sejahtera Tuhan, di dalam kasih sayang Tuhan. Ci Acen Lesmana sehat ya, anak cucu menantu disertai Tuhan ya, di dalam anugerah Tuhan. Juga shalom untuk Silvanatan. Hai Silvanatan, shalom ya, selamat pagi. Keluarga besar Silvanatan juga di dalam perlindungan Tuhan ya, di dalam anugerah Tuhan. Selalu sehat, selalu bahagia. Orang-orang terdekat di dalam Silvanatan juga di dalam anugerahnya Tuhan, sehat selalu, sehat selalu, haleluya. Shalom juga buat Pak Alexander Selan, hamba Tuhan, haleluya. Juga Kak Kristen Selan, shalom, selamat pagi. Bapak dan Ibu, Tuhan memberkati. Anak-anak juga di dalam penyertaan Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, di dalam pelayanan, di dalam setiap kegiatan Tuhan menyertai Pak Alexander Selan, di dalam anugerah Tuhan, heran luar biasa. Kami mengaminkan dari tempat ini, dan saya percaya bahwa Pak Alex juga mengaminkan perkataan ini. Tuhan juga memberkati, memberi kesehatan, memberikan segala sesuatu berkat, anugerah, rahmat, hikmat, penyertaan daripada Tuhan menyertai Bapak Alexander Selan di dalam anugerah Tuhan. Hamba Tuhan yang setia di dalam melayani Tuhan. Shalom juga buat Cilili Margareta. Hai Cici, selamat pagi. Tuhan memberkati dalam anugerah Tuhan ya, kasih sayang Tuhan. Selamat pagi juga buat Ama. Hai Ama, selamat pagi Ama. Saya percaya Ama sedang menyaksikan, dan saya percaya damai sejahtera, kasih sayang Tuhan, perlindungan Tuhan heran luar biasa. Menyertai anak, menyertai cucu, menyertai menantu di dalam anugerah Tuhan. Di dalam kasih sayang Tuhan, Ama boleh menikmati kemurahan Tuhan yang heran luar biasa. Haleluya. Shalom juga kepada hamba-hamba Tuhan yang lainnya, mungkin yang belum bisa bergabung bersama-sama dengan kita di Facebook, tetapi online melalui Android, HP Android, atau tanpa masuk ke dalam account Facebook, saya ucapkan shalom, Tuhan memberkati. Shalom juga buat Ibu Riniwati, Tuhan memberkati. Halo Ibu Riniwati, dalam damai sejahtera Tuhan, kasih sayang Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan ya Ibu Riniwati dan beserta keluarga besarnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom juga buat, tadi saya baca ada Ibu Sueng. Hai Ibu Sueng, shalom, shalom. Damai sejahtera Pak Acit. Apa kabar Pak Acit? Damai sejahtera Tuhan yang menyertai Pak Acit ya. Anak cucu menantu dari Pak Acit disertai Tuhan. Disertai Tuhan, begitu heran dan rupanya Tuhan mengasihi keluarganya Pak Acit. Tuhan mengasihi keluarga Pak Acit. Dan saya berdoa dari tempat ini Pak Acit sehat. Pak Acit semakin lama semakin kuat, Pak Acit semakin lama dipulihkan oleh Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan mengasihi hidupnya Pak Acit. Hai, selamat pagi buat Pak Susanto Wijaya. Shalom Pak Susanto Wijaya, dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Saya percaya bahwa Pak Santo di dalam anugerah Tuhan. Pak Santo semangat ya. Pak Santo semangat di dalam kasih sayang Tuhan. Saya percaya semakin hari akan semakin membaik. Semakin hari akan semakin membaik. Tuhan memberkati Pak Santo. Pagi hari ini mari sama-sama memuji, meninggikan nama Tuhan. Pak Santo dipulihkan, Pak Santo sehat,
Ciayun pun di dalam kesehatan, dan saya percaya bahwa Tuhan menyertai Ciayun, Pak Santo, Kelvin, Clara, dan keluarga besar, kakak, adik, semua disertai oleh Tuhan. Semua dalam penyertaan Tuhan. Shalom juga pada pagi hari ini buat Pak Victor dan Ibu Icu. Apa kabar? Sehat selalu ya. Dalam anugerah Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Bapak dan Ibu selalu sehat, anak cucu menantu disertai Tuhan. Saya juga ingin mengucapkan salam dan sapa kepada hamba-hamba Tuhan, kepada jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini juga beribadah bersama-sama dengan kami secara live streaming dimanapun Anda berada. Tuhan menyertai kita sekalian. Keluarga-keluarga muda disertai oleh Tuhan, anak-anak youth disertai oleh Tuhan, para pria, para wanita, yang lansia, yang masih muda-mudi disertai oleh Tuhan. Dan kami percaya pada pagi hari ini Tuhan bersama-sama dengan kita, menyertai, mengurapi, menguduskan kita di dalam anugerah rahmat kasih sayang Tuhan. Penyertaan Tuhan heran senantiasa luar biasa. Mari kita mau persiapkan diri kita. 1 menit jelang ke depan kita akan bersama-sama beribadah. Dan bawa hati kita dengan penuh kerinduan, kita menghampiri Tuhan. Tuhan ada, Tuhan mengasihi kita. Dan pada hari ini saya percaya, sungguh penyertaan Tuhan. Kalau hari ini tanggal 30 Januari 2021, besok tanggal 31, tidak dirasa bahwa 1 bulan, nyaris 1 bulan, Tuhan sudah menyertai kita. Nyaris 1 bulan Tuhan di dalam pimpinan tangan Tuhan. Masih sehat, masih dalam anugerah Tuhan. Masih dalam kemurahan Tuhan. Sepanjang hari rahmatnya selalu baru buat kita. Amin. Selalu baru buat kita. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan selamat datang juga kepada 16 perangkat yang sudah ada bersama-sama dengan kita. Tetapi saya meyakini lebih daripada 16 orang Bapak Ibu. Karena satu HP bisa yang nonton 2 atau 3 orang ya. Lebih. Dan saya percaya bahwa siaran ini bisa disaksikan ulang. Jadi Bapak Ibu bisa tetap menyaksikan siaran ini. Jangan pernah bosan-bosan, jangan pernah jemu-jemu, karena firman Tuhan di dalamnya hidup. Dia memberikan kekuatan, dia memberikan kepada kita sesuatu hal yang membangkitkan semangat kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saya mengaminkan ini. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya mengaminkan ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak meninggalkan saya. Tuhan jaga hidupnya kita. Haleluya. Mari persiapkan diri. Sebentar saya akan ganti slide. Dan kita mau persiapkan diri, tetapi mari Bapak Ibu yang sudah ada bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini, kita akan mulai dengan awali dengan satu doa permohonan pada Tuhan. Mari Tuhan sertai kita. Mari bawa hati kita sungguh-sungguh pada Tuhan. Saya minta hamba-hamba Tuhan yang di dalam ruangan ini pun, mari tundukkan kepala. Kita berdoa bersama-sama. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, di ibadah kami, ibadah raya ini, kami percaya Tuhan menyertai kami di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih sayang Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini sebelum kami memulai ibadah ini Tuhan, kami minta penyertaan kuasa-Mu ya Roh Kudus, menyertai kami, memimpin ibadah ini, dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami mendapatkan kekuatan di dalam Engkau, dan kami percaya ada kuat kuasa Tuhan mengalir bersama-sama dengan kami. Bukan sekedar pertemuan online biasa, tetapi di dalamnya ada kuasa Tuhan yang membangkitkan kami, kuasa Tuhan yang menyemangati kami, kuasa dan janji Tuhan yang sungguh heran buat kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami persembahkan ibadah ini, dan kami akan siap memulainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memulai ibadah ini hanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, 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 haleluya. Saya ucapkan shalom sekali lagi buat hamba-hamba Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan
kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, mari katakan, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sembah Dia, Dia teramat baik buat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, mari angkat suaramu, sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara berlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Dan kami percaya pada pagi hari ini kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memperoleh kekuatan di dalam Engkau. Kami memperoleh segala sesuatunya yang baik. Mari Bapa, pada pagi hari ini kami mau kuatkan dan teguhkan hati kami bersekutu bersama-sama di dalam Engkau. Dan mendapatkan firman yang memberikan kepada kami kekuatan baru. Firman yang mengajar kepada kami. Dan firman yang mendisiplinkan kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini hamba-Mu, serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai. Di dalam kuat kuasa Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar kebenaran firman Tuhanlah yang dinyatakan. Biar Tuhanlah yang dipermuliakan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, di dalam anugerah, rahmat, kasih sayang Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan kita sekalian ada. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian, dan saya lihat di sini ada 24 perangkat yang bersama-sama dengan kami. Puji Tuhan. Ayo sambut kebenaran firman Tuhan. Mari nikmati firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita sepanjang bulan ini. Tahun 2022 kita belajar yang namanya semakin bertambah di dalam Tuhan. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan yang hidup. Kita sudah banyak mendapatkan kekuatan. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau firman Tuhan digali, dan digali, dia tidak akan pernah habis Bapak Ibu. Dia selalu baru, dia memberi ilham yang baru, dia memberi kuasa. Karena apa? Firman itu hidup. Dan kita bukan hanya sekedar membacanya, tetapi kita merenungkannya dan kita akan mendapatkan kekuatan di dalamnya. Amin Bapak Ibu. Dari tempat ini, kami gereja juga tetap menghimbau, mendorong jemaat-jemaat Tuhan untuk apa? Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, dan mendapatkan kekuatannya. Dan saya percaya bukan hanya sekedar lalu dibaca saja, tetapi kita mendapatkan kekuatan-kekuatan di dalam Tuhan.
Bapak Ibu tetap berbicara tentang semakin bertambah. Di minggu terakhir ini ibadah raya pertama. Nanti sore pun kita akan bersama-sama belajar lagi tentang yang namanya semakin bertambah. Bapak Ibu buka Alkitab kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saya sudah siapkan slide-nya, Kisah Para Rasul pasal kedua. Nanti di ayat 46 kita baca sama-sama. Bapak Ibu, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46. Begini firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47-nya, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan firman Tuhan. Ketika kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46, Kisah Para Rasul 2 ayat 46, kita menemukan diawali dengan kata dengan bertekun dan dengan sehati. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan coba gali yang namanya dengan bertekun dan dengan sehati. Karena apa? Dengan bertekun ini dan dengan sehati, kita menemukan di ayat 47 firman Tuhan bilang seperti ini, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Tekun iya, sehati iya, tetapi ada kuasa sebelumnya, yaitu kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas. Kuasa itulah yang membuat murid-murid para rasul bisa bertekun dan sehati, memiliki semangat di dalamnya. Dan pada pagi hari ini pun saya berbicara kepada Bapak Ibu sekalian, memiliki kuasa daripada Tuhan dan selalu minta kuasa daripada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Kita membutuhkan itu. Amen. Kita membutuhkan kuasa daripada Tuhan. Balik lagi dengan perkataan ini, dengan bertekun dan dengan sehati. Saya akan tampilkan ayatnya dengan bertekun dengan sehati, Bapak Ibu. Saya akan mundur ke belakang dengan bertekun dengan sehati. Oke, baik. Close yang ininya. Bapak Ibu perhatikan dengan bertekun dan dengan sehati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan ayat Alkitab pada pagi hari ini. Apa yang Bapak Ibu dapatkan? Dengan bertekun dan dengan sehati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yuk kita belajar kata bertekun terlebih dahulu. Bertekun ada kata utamanya yaitu tekun. Apa tekun itu Bapak Ibu? Seringkali kita sering sebut ya, kamu yang tekun ya, belajar yang tekun, ini yang tekun. Tekun itu apa sih artinya? Menurut kamus bertekun itu ada sungguh-sungguh. Tekun itu sungguh-sungguh Bapak Ibu. Jadi setiap perkataan yang positif biasanya dipakai dengan kata tekun. Ya. Seumpamanya ibadahnya tekun. Apalagi kerjanya tekun, belajarnya dengan tekun. Semua rata-rata hal-hal yang positif bisa dipakai untuk kata ini Bapak Ibu. Karena apa? Rata-rata dengan kata-kata yang baik, dengan hal-hal yang positif, berulang-ulang bahkan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar dilakukan biasa-biasa aja, bukan hanya sekedar dilakukan dengan asal-asalan aja, tetapi dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Perhatikan anak-anak muda, firman Tuhan pada pagi hari ini. Banyak orang sukses dan berhasil, mereka melakukan segala sesuatunya dengan berulang-ulang, dengan fokus, dengan serius, dan mereka melakukan sehingga mereka menjadi seorang ahli. Dimulai dari apa? Hal-hal yang dilakukan secara sungguh-sungguh. Mereka melakukannya dengan ketekunan. Maka oleh sebab itu jangan kaget, jangan aneh ketika ada orang bisa memainkan piano, bisa memainkan alat musik, bisa memainkan gitar. Dengan dia tutup mata, dia bisa memainkan. Karena apa? Dia sudah mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Dia menjiwai, dia meresapi. Dan dengan sungguh-sungguh dia bisa menuai hasilnya. Coba bayangkan orang yang tidak pernah bersungguh-sungguh di dalam hidupnya, belajar musik tetapi tidak pernah sungguh-sungguh. Jangankan merem, dia melek pun masih grogi, dia baca not pun masih grogi.
Tetapi dengan bertekun, orang bisa sungguh-sungguh. Pagi hari ini saya juga mengingatkan yang muda-muda, ayo bertekun. Kalian masih punya waktu yang banyak. Kalian masih punya waktu yang sangat-sangat bisa digunakan untuk melakukan segala sesuatu aktivitas dengan bersungguh-sungguh. Ingat, hal ini hal yang positif. Kalau kalian mau melakukan dengan sungguh-sungguh, arahkan hati kalian dengan positif. Arahkan kegiatan kalian dengan positif. Kalau mau jago, mau expert di bidang apa, lakukan dengan kesungguhan. Saya percaya orang Indonesia itu kreatif dan banyak melakukan hal-hal yang luar biasa melalui apa? Kesungguhan mereka. Ya, jangan anggap remeh, jangan kerjakan setengah-setengah, jangan gonta-ganti hobi, jangan gonta-ganti yang namanya pekerjaan, jangan gonta-ganti yang namanya segala sesuatu. Oh, trennya lagi masak, ikut masak. Nanti lain lagi, jadi pindah lagi. Itu tidak akan pernah berhasil. Jadilah orang yang tekun. Jika kamu mau menjadi orang yang tekun, bersungguh-sungguhlah. Jadilah expert di dalamnya. Hal ini pun diajarkan oleh firman Tuhan dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka, murid-murid dan para rasul berkumpul di dalam bait Allah. Nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu. Tapi perhatikan dulu yang namanya bertekun. Termasuk oma dan opa hari ini. Ketika kita bicara nanti sama cucu, ketemu sama mereka, kasih mereka semangat. Ya, belai kepala mereka. Tepuk bahu mereka. Katakan, ayo cuk, tekun. Yang rajin ya belajar. Yang rajin ya untuk melakukan segala sesuatu. Dan ini adalah modal yang kita bisa berikan sebagai oma dan opa kepada cucu-cucu kita. Dan kita bilang akan sama mereka, ayo bertekun. Segala sesuatu yang dikerjakan pasti akan berhasil dengan keseriusan. Mungkin anak cucu kita belum mengerti tentang keseriusan, tetapi segala sesuatunya akan mudah dimengerti dengan komunikasi oma dan opa. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, yuk bertekun sama-sama. Tentu ini adalah hal-hal yang positif. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan bertekun maka kita juga mendapati di ayat 47 firman Tuhan bilang seperti ini. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ini dengan bertekun. Juga dengan kuasa Roh Kudus tentunya ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita berpikir, ini tentang penginjilan lagi kah? Ini tentang jiwa-jiwa lagi kah? Ini tentang gereja lagi kah? Nanti akan saya bahas. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita sama-sama bertekun terlebih dahulu. Tuhan mengajarkan apa tentang yang namanya bertekun? Sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan ajarkan dengan kesungguh-sungguhan? Pagi hari ini buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 16. Di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Ada Lukas 16 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama Lukas 16 ayat 10. Firman Tuhan bilang seperti ini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Haleluya. Perhatikan ini Bapak Ibu. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Kesungguhan itu tidak mungkin dilakukan dari perkara-perkara yang besar-besar terlebih dahulu, tetapi dari hal-hal yang kecil. Saya mendengar banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Ya, beberapa hari yang lalu saya dengar ada seorang kesaksian Bapak Gembala bilang dia memulai segala sesuatu pelayanan awalnya diberi kepercayaan sama Bapak Gembala yang sebelumnya karena dia melakukan hal-hal yang kecil. Dimulai dari apa? Datang ke gereja, rapihin bangku. Wah, merapikan bangku, merapikan segala sesuatu. Ini kesaksian pendeta ini ya. Kesaksian pendeta ini, dia mulai merapikan bangku dan dilihat, oh anak ini rajin ya. Anak ini istilahnya bertanggung jawab. Mulai bertahap naik. Saya percaya Bapak Ibu pun juga akan setuju dalam hal-hal yang bukan urusannya dengan rohani. Tetapi kalau hal-hal yang dilakukan dengan setia, hal-hal yang dilakukan walaupun itu kecil, tetapi dilakukan dengan kesungguh-sungguhan, maka saya meyakinkan bahwa kita sekalian akan menghasilkan hasil yang baik.
Dan firman Tuhan tidak segan-segan mengucapkan bahwa ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Perkara-perkara besar bukan perkara-perkara yang dicari-cari, tetapi perkara yang memang disediakan Tuhan. Perkara di sini bukan seperti kita punya kasus, tetapi perkara besar adalah peristiwa atau kejadian besar yang membawa kita akan semakin naik, Bapak Ibu. Dan perkara besar ini tidak akan menenggelamkan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, perkara-perkara kecil jika dilakukan dengan setia, maka kita akan memperoleh perkara-perkara yang besar. Masih ingatkah Bapak Ibu tentang yang namanya talenta? Ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 5. Yang 2 dan yang mengerjakan 5, dan yang mendapatkan 2 talenta dan yang mendapatkan 5 talenta mengerjakannya. Walaupun tidak terlihat oleh tuannya, tetapi dia mengelolanya. Dilakukan dengan apa? Bertekun dengan kesungguh-sungguhan. 5. Mungkin bisa jadi cuma hanya jadi 6. Bapak Ibu perhatikan. Yang 5 itu bisa mungkin jadi 6 doang. Cuma naik 1 bisa. Yang 5 cuma mungkin bisa naik 2 jadi 7. Tetapi dengan kesungguh-sungguhan, hamba yang ini mengerjakan dari 5 nambah jadi 5 jadi 10. Kan bisa punya peluang jadi hanya dikerjakan dikasih jadi 6. Kan bisa jadi 7,5 juga bisa. Tetapi hamba ini melakukan dengan kesungguh-sungguhan. Dikembangbiakan, ditambahkan, dan dilipat gandakan. Dari 5 jadi 10. Yang 2 juga sama. Bisa aja Bapak Ibu cuma 1,5. Yang penting balik modal nambah dikit, tetapi 100% dari 2 menjadi 4. Bisa aja jadi 3. Udah kasih 3 aja lah, balikin. Untung 1. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan kesungguh-sungguhan, setia pada perkara kecil. Ini dia, setia. Di dalam kesungguhan itu ada setia. Dan saya percaya bahwa kesetiaan adalah hal yang baik. Itu adalah buah yang baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mau semakin bertambah, ayo hari ini mari kita bertekun. Ini bukan bicara soal rohani aja Bapak Ibu. Ini bukan hanya soal bicara doa aja yang tekun. Ya baca Alkitab yang tekun. Di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan kita lakukan yang tekun. Saya menyadari banyak orang-orang yang mudah bosan, mudah putus asa, mudah menyerah. Dan hari ini saya juga berkata kepada kita sekalian, jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah. Jangan mudah istilahnya meninggalkan. Udahlah, lepas tanggung jawab aja. Tetapi pada hari ini dengan sangat sungguh engkau harus mau bertekun di dalam Tuhan. Maka saya mau meyakinkan bahwa terjadi satu perkara yang luar biasa. Dengan bertekun dan sehati kita menemukan bahwa di ayat tadi yang di 47 yang kita bahas itu, sambil memuji Allah mereka disukai banyak orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Saya akan bahas di sini jumlah mereka. Bapak Ibu tetapi perhatikan, maukah engkau bertekun? Maukah engkau hari-hari ini bertekun supaya engkau mengalami yang namanya semakin bertambah di dalam Tuhan? Tidak ada kata terlambat hari ini. Tidak ada bilang, wah udah lewat. Hari ini masih punya kesempatan. Besok masih punya kesempatan. Dan jangan berhenti sebelum kamu disuruh berhenti sama Tuhan. Jangan pernah berhenti kalau Tuhan belum suruh berhenti. Terus maju. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan. Sama-sama buka Alkitab kita sekali lagi. Di dalam Lukas pasal yang ke-15. Saya buka Lukas pasal 15. Ayat 10. Ya. Ini ayat dari mana Bapak Ibu? Dari ayat 47. Coba ditutup sebentar, kita balik dulu ke ayat 47. Maaf, di ayat 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 47, sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan bertekun. Bapak Ibu, dengan bertekun ya, perhatikan. Dengan bertekun kita akan mendapatkan bahwa setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka itu dengan orang-orang yang diselamatkan. Ini artinya apa Bapak Ibu? Tiap hari Tuhan menambahkan bukan hanya jumlah orang yang diselamatkan, tetapi tiap hari Tuhan
menambahkan kemenangan. Karena apa? Ada orang-orang yang diselamatkan, di situ ada orang-orang yang dimenangkan. Ada orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang penuh dengan sukacita. Dengan bertekun, artinya apa? Tuhan juga menambahkan kepada kita bukan hanya jiwa-jiwa, tetapi Tuhan juga menambahkan kepada kita yang namanya sukacita dan kemenangan. Ini terjadi Bapak Ibu. Kalau kita tidak bertekun, apa yang terjadi? Jika murid-murid tidak bertekun, apa yang terjadi? Mereka tidak akan pernah bertambah, Bapak Ibu. Dan saya mau sampaikan di sini pada firman Tuhan di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-10. Kalau kita baca Lukas pasal 15 ayat yang ke-10, firman Tuhan bilang seperti ini. Aku berkata di ayat ke-10 ya. Lukas 15 ayat ke-10. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan dengan baik-baik. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Kalau kita perhatiin di ayat 47, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya apa? Ada perjuangan, ada sukacita, ada kemenangan yang dimulai dari apa Bapak Ibu? Yang dimulai dari yang namanya bertekun dan dengan sehati. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita mau bertekun dan sehati, kita akan memperoleh yang namanya sukacita. Kita akan memperoleh yang namanya kemenangan. Ini bukan hanya bicara soal jiwa-jiwa yang bertambah Bapak Ibu. Tetapi kemenangan-kemenangan kita yang kita alami tiap-tiap hari. Kemenangan-kemenangan secara rohani yang kita alami juga. Jangan sampai kita tiap hari dalam keadaan rohani yang sepertinya keadaan babak belur. Terpukul penuh dengan berdarah-darah. Hancur lebur sepertinya, tetapi saya mau berkatakan pada hari ini, jika kalau kita melakukannya dengan bertekun, dengan setia, dengan sehati, maka kita akan memperoleh kemenangan. Sama seperti memenangkan satu jiwa yang bertobat. Tuhan tambahkan, Tuhan menambahkan jumlah mereka. Tuhan juga menambahkan jumlah kemenangan di dalam hidupnya kita. Tuhan juga menambahkan jumlah yang namanya sukacita di dalam hidupnya kita. Hari ini mari perhatikan firman Tuhan dan kebenarannya. Dan kita akan memperoleh kekuatan di dalam Tuhan. Kita bertekun dan dengan sehati. Yuk sama-sama kita bahas sehati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sehati itu apa? Sehati itu ya sejalan Bapak Ibu. Sejalan sepikiran. Sehati itu ketika kita melakukan segala sesuatunya, kita ada sesuatu yang sepakat sehati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita buka dulu terlebih dahulu Matius 18 ayat 20. Tentang kesehatian. Matius 18 ayat 20. Tapi kita baca ayat 19-nya. Ayat 19-nya ya. Mari kita baca. Sama-sama. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat. Sekali lagi. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-19 kita mendapatkan bahwa 2 atau 3 orang. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh-sungguh kita membaca ini. Kita sepakat. Hari-hari ini kita mungkin sedang dalam pergumulan hidup. Hari-hari ini kita sedang di dalam namanya perjuangan hidup. Tetapi engkau tidak sendiri. Engkau kan ada keluarga. Mungkin yang suami ada istri. Yang istri ada suami. Orang tua ada anak-anak. Anak-anak ada orang tua. Ada kakak, ada adik. Ada keluarga di dalam keluarga besar kita. Dan saya percaya pada pagi hari ini dengar baik. Jangan engkau seorang diri. Ada teman-temanmu di dalam rohanimu,
dalam komunitasmu, engkau juga harus sepakat sama mereka sehati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab tertulis di dalam Matius 18 ayat 20 tadi, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, ya, di situ ada Tuhan hadir. Coba perhatikan di ayat 19 terlebih dahulu. Lihat di ayat 19. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan Bapakku yang di surga. Bapak Ibu yang sekalian dikasih oleh Tuhan, mungkin pergumulan kita punya yang namanya ada doa-doa yang kita panjatkan. Mungkin di dalam keluarga kita ada yang kita minta Tuhan, mari Tuhan, aku serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, suami istri, pada pagi hari ini jika engkau mendengarkan firman Tuhan, mari sepakat minta bersama-sama. Jangan yang satu jalan ke kanan, yang satu jalan ke kiri, tetapi permintaanmu sama. Engkau harus meminta dengan sepakat, engkau harus meminta dengan apa? Sehati. Mari pada pagi hari ini kuatkan dan teguhkan hatimu. Punya waktu untuk bersama-sama. Duduk bersama-sama. Berdoa bersama-sama. Jangan saling menyalahkan. Tetapi minta hikmat daripada Tuhan. Meminta apapun juga. Tuhan tolong keluarga kami. Tuhan tolong keuangan kami. Tuhan tolong kesehatan kami. Tuhan tolong segala sesuatunya. Tuhan tolong apa yang menjadi perbeban masalah kami. Tuhan tolong. Ayo minta di dalam nama Tuhan Yesus. Harus minta. Minta itu di dalam namanya. Bersekutu bersama-sama. Dan pada pagi hari ini harus saya katakan, engkau punya kekuatan di dalamnya, engkau harus minta. Jangan bilang, doaku sudah diwakili istri. Karena dia adalah pendoa di dalam rumah. Enggak. Engkau pun harus kuat di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh. Hai para suami, ayo tetap mengasihi Tuhan. Punya waktu yang baik. Istri pun juga, kalau punya problem yang sama tentang anak-anakmu, berdoa sepakat minta Tuhan jamah anakmu. Jika ada doa yang perlu sepakat sama-sama berdoa, gumuli. Jangan dipendam sendiri. Ini adalah kesehatian. Tuhan suka kesehatian. Dan sampaikan dan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di dalam nama Tuhan. Firman Tuhan bilang seperti ini. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Aku di tengah-tengah mereka itu Tuhan bukan hanya sekedar ngeliatin. Oh, kamu sedang berdoa ya. Oh, kamu sedang memohon ya. Tetapi di situlah ada yang namanya jawaban. Ada uluran tangan Tuhan yang menopang kita. Ada kekuatan di dalam Tuhan. Di situ aku ada, artinya apa? Di tengah-tengah mereka Tuhan menaungi engkau, Tuhan memagari engkau. Kekuatan daripada sehati ini, Bapak Ibu, ayo dipraktekkan. Minta sama Tuhan. Kita berkumpul di dalam namaku. Saya garis bawahi berkumpul di dalam namaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita nanti lihat lagi di ayat Kisah Para Rasul 46. Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Kalau nanti kita baca kembali. Saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian ya. Saya bacakan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul dalam bait Allah. Ya, dalam bait Allah. Berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini jujur bilang kita ada beribadah secara online. Masing-masing di tempat kita, masing-masing tidak kumpul di gereja seperti yang kita lakukan seperti biasanya. Karena ada satu lain hal. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, bait Allah bukan hanya bicara soal gedungnya saja. Kita adalah bait Allah. Bait Allah juga bisa digambarkan sebagai persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Allah. Saya tidak catat di dalam Mazmur pasal 84 ayat 11. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian Mazmur 84 ayat 11. Ini doanya Daud, Bapak Ibu. Mazmur 84 ayat 11. Firman Tuhan bilang seperti ini. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Hari ini saya mau sampaikan. Berkumpul dalam namaku juga sama berarti dalam bait Allah. Kita punya hubungan, kita punya persekutuan dengan Tuhan. Sehati, tetapi kita harus punya persekutuan dengan Tuhan.
Jika engkau dan saya mau mengalami hal yang bertumbuh di dalam Tuhan, kita tidak bisa meninggalkan ini Bapak Ibu, bersekumpul di dalam namaku. Karena saya yakin, karena ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kita tidak akan percuma dan sia-sia. Alkitab mengatakan seperti ini, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini hal yang luar biasa. Ini bukan dikatakan oleh para nabi, ini bukan dikatakan oleh para rasul, tetapi ini yang dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri. Dia yang ada di tengah-tengah mereka. Dia juga yang ada di tengah-tengah kita. Pada hari ini saya mau menyampaikan, saya di dalam ruangan ini, Tuhan hadir, Tuhan hadir. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin hati kita tersentuh. Di situ Tuhan hadir. Tuhan ada dan hadir. Pada waktu kita melakukan segala sesuatu daya upaya, kita sedang bekerja, apapun, Tuhan hadir. Minta Tuhan, berkati apa yang saya kerjakan. Tuhan berkati apa yang saya lakukan. Dan hari ini, saya juga hadir bersama istri dengan anak-anak, dengan keluarga besar saya. Saya hadir meminta belas kasihan Tuhan. Bersekutu, bersepakat, sehati, kekuatan sehati Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saya mau sampaikan, jika mau mengalami yang namanya semakin bertambah, belajar yang namanya apa? Yang pertama, belajar yang namanya bertekun. Juga belajar yang namanya sehati. Karena dari bertekun dan sehati ini, kita memperoleh apa Bapak Ibu? Memperoleh jiwa-jiwa. Mereka, para rasul memperoleh jiwa-jiwa. Pada hari-hari ini kita juga akan memperoleh apa? Kemenangan dengan kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada dan saya berada pada pagi hari ini. Tembok Yeriko yang begitu besar dapat dirobohkan karena kuasa Tuhan. Dan tembok Yeriko yang besar itu juga dapat dirobohkan bersama-sama dengan orang-orang Israel yang pada waktu itu sepakat sehati untuk mengelilingi tembok itu. 300 orang yang Tuhan panggil untuk menemani Gideon untuk berperang. Mereka sehati, memiliki keberanian yang sama, memiliki tekad yang sama. Mereka sehati. Siapa lagi Bapak Ibu? Sehati itu artinya begini. Kita sama-sama sepakat, kita sama-sama bekerja, kita sama-sama melakukan segala sesuatu. Jika ada satu yang diangkat itu harus ikut menurut Bapak Ibu. Jangan yang satu diangkat, yang satu nahan. Itu namanya juga tidak sehati Bapak Ibu. Ayo pagi hari ini, coba renungkan firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan berkata juga buat masing-masing kita. Ayo, hari ini engkau yang suami istri, engkau yang ayah dengan anak, orang tua dengan anak, ibu dengan orang tua, ibu dengan anak, ayo sepakat minta. Minta sama Tuhan. Bertekun dan dengan sehati. Mungkin hari-hari ini kita tidak pernah lagi meminta dan memohon kepada Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi minta pada Tuhan. Hari ini tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Entah itu kesehatanmu, entah itu permasalahan problem hidupmu, keuangan, ayo sehati. Sambil minta hikmat daripada Tuhan, ora et labora, bekerja dan berdoa. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Pada pagi hari ini Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Jemaat, marilah bertekun dan tetap sehati. Tuhan pasti menambahkan jumlah kemenangan yang gilang gemilang dan dengan sukacita yang Tuhan memberikan. Pada pagi hari ini, ayo sama-sama tetap bertekun di dalam Tuhan dan tetap sehati. Hari ini saya percaya bahwa kita sekalian dikasihi oleh Tuhan. Tetap menjaga hidup kita di dalam Tuhan. Tetap yang namanya persekutuan di dalam Tuhan. Merindukan Tuhan. Nah hari ini kita akan percaya. Kita melihat semua kemurahan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Dan sekalian kita akan tutup pada doa pada pagi hari ini di dalam doa berkat dan doa tutup. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kasih, anugerah, penyertaan Tuhan yang menyertai kami. Kami percaya pada pagi hari ini kami diajarkan yang namanya untuk bertekun di dalam Engkau dan tetap sehati dan tetap menjaga hati kami, tetap mencari hadirat Tuhan
Kami percaya Tuhan, apa yang kami minta bersama-sama pada pagi hari ini, Tuhan dengar kami. Termasuk pada pagi hari ini kami meminta belas kasihan Tuhan tercurah kepada jemaat Tuhan yang hadir. Tuhan mencurahkan kepada mereka damai, sejahtera, sukacita, kesehatan, dan anugerah-anugerah Tuhan yang baik. Pada pagi hari ini kami sehati berdoa dari tempat ini bagi jemaat-jemaat Tuhan. Jika mereka sedang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jika mereka di dalam pergumulan dan problem hidup, Tuhan jamah hidup mereka. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kami bawa jiwa-jiwa, kami bawa domba-dombamu, kami bawa gerejamu, kami bawa bangsa ini. Kami bawa mereka di dalam permasalahan. Pasti ada jalan keluar. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Mari Tuhan pada pagi hari ini kami percaya Tuhan menguatkan kami. Dan berkat Tuhan juga turun atas hidup kami. Tuhan memberkati para pria, para wanita. Tuhan memberkati para lansia. Tuhan memberkati anak-anak yang berstudi. Kami yang melakukan aktivitas diberkati oleh Tuhan. Kami yang melakukan segala sesuatunya diberkati oleh Tuhan. Ya, kami yang melakukan aktivitas di luar ruangan kami boleh sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa untuk nama-nama orang-orang yang kami sebutkan di dalam nama Tuhan. Tuhan sembuhkan mereka kalau ada sakit penyakit. Dan tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau Allah Maha Pendengar bagi kami. Engkau Allah yang Maha Mengasihi kami. Mari Tuhan pada pagi hari ini kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami. Tuhan mencurahkan kasih sayang anugerah Tuhan. Kami juga berdoa buat staf penggembalaan yang ada di dalam naungan Tuhan. Ketua seksi, ketua komisi di dalam anugerah Tuhan. Kami percaya di dalam naungan Tuhan kami kuat, kami siap, kami dapat melayani Tuhan. Itu semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini. Curahkan kasih sayang Tuhan. Curahkan anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini kami percaya tubuh kami sehat. Anugerah Tuhan melimpah. Kasih sayang Tuhan menyertai kami. Dan kami semakin dewasa di dalam pertumbuhan rohani kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan sebelum kami selesaikan ibadah ini, kami memohon belas kasihan Tuhan. Curahkan pada kami. Curahkan kesembuhan, curahkan rahmat Tuhan. Dan kami mengangkat tangan kami memintanya di dalam nama Yesus. Dan dengan iman kami menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh, yang utuh daripada Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha Tuhan jemput kita kedua kalinya di awan yang bermaya. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat melakukan aktivitas. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu nanti di dalam kolom chat kami juga memberikan keterangan jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, Bapak Ibu dapat melakukannya secara mentransfer lewat rekening BCA. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, dari tempat ini kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Kami juga ucapkan kesehatan bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan yang sehatkan dan Tuhan yang pulihkan. Kami tetap berdoa, kami tetap bersekutu. Haleluya. Sampai jumpa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.